Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngobrol Pastor, Ngopas, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk Anda subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube atau fitur komentar. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya dari diskusi ini. Cerita Injil pelayanan Yesus di bumi ini merupakan cerita yang sangat menarik untuk dibaca dan juga untuk dikhotbahkan, terutama cerita mujizat. Dan memang tidak mudah, apalagi ketika kita menarik aplikasi modern bagi kita sekarang. Lalu bagaimana seorang pastor bisa mengkhotbahkan cerita mujizat dari Injil dengan setia kepada Alkitab dan juga dengan sesuai dengan tujuan daripada cerita-cerita ini. Bersama dengan saya ada sahabat saya dari Sydney, yaitu Pastor Yosia Yusuf dari Gereja The Rock Sydney. Selamat datang Yosia, apa kabar? Hai kok, I'm good, thank you. Terima kasih buat yang sudah diundang hari ini. Ya, puji Tuhan kita bisa ngobrol ya sama-sama ya. Mungkin sebelum kita tanya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan cerita-cerita mujizat itu, bisa sedikit kenalan, asalnya dari mana? Lahir di mana nih? Saya lahir dan besar di Bali. Tapi waktu saya umur 10 tahun, keluarga kami pindah dari Bali ke Sydney. Tapi saya merintis gereja Rock Sydney. Kemudian saya besar di gereja dan panggilan Tuhan secara luar biasa. Ternyata saya dipanggil jadi pendeta juga. Walaupun awalnya sama sekali tidak pingin jadi pendeta. Tapi nggak bisa lari dari panggilan Tuhan ya. Dan akhirnya Tuhan memanggil saya. Dan hari ini saya sudah pelayanan full time di pastoral ministry sudah lebih dari 10 tahun ya. Jadi dan bersama-sama dengan Papa. Kenapa? Bersama-sama dengan Papa ya. Jadi Papa yang menggembalakan ibadah Indonesia, saya menggembalakan yang ibadah bahasa Inggris. Wow, luar biasa. Dan buat yang dengerin aja ya. Jadi muka kelihatannya muda, mukanya kelihatan muda, tapi umur tidak semuda muka. Itu kelihatannya karakter kita sebagai orang Asia begitu dari sini. Ya, jadi sangat menarik sekali. Memang di episode sebelumnya kita pernah bicara juga gitu ya, apakah seorang anak hamba Tuhan harus menjadi hamba Tuhan ya. Kalau kalian mau dengar pembicaraan itu, bisa juga di tune in di Ngopas nomor 77, karena memang menarik sekali. Jadi ini semuanya karena panggilan ya, Yosia ya. Jadi untuk melayani di gereja. Karena panggilan, karena saya sudah mencoba lari berkali-kali. Tuhan terus yang manggil, Tuhan terus yang mengajar, dan akhirnya disinilah saya berada. Wow, luar biasa, luar biasa. Nanti mungkin kita bisa ngerekam ya, apa tips-tipsnya melayani bersama orang tua sendiri. Wow. Karena pasti nggak banyak yang ada di dalam konteks tersebut gitu. Terima kasih banyak buat perkenalannya. Nah, kita akan bicara mengenai cerita-cerita mujizat. Ya, kita akan bicara mengenai cerita-cerita yang ada di Injil, di kitab-kitab Injil mengenai mujizat. Pertama-tama, mengapa cerita itu menarik? Kenapa kita harus bicara mengenai cerita tersebut menurut kamu? Silakan. Kalau kita berbicara tentang Injil, kenapa kita harus mempelajari Injil? Nah, saya mungkin sedikit bias karena di gereja saya sedang melakukan khotbah seri dari kitab Markus ya. Jadi saya akan ambil banyak dari kitab Markus. Silakan. Satu hal yang sering kali mungkin kita lupakan, karena kita kan sebagai murid Kristus, kita tahu ya, sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Itu kan keinginan kita semua. Tapi pertanyaannya adalah, apa maksudnya untuk menjadi seperti Yesus? Siapa Yesus? Apa karakteristik Yesus? Nah, kenapa cerita-cerita Injil itu menarik? Karena lebih dari segala kitab lain, Injil itu benar-benar memberikan kita gambaran akan pribadi Yesus. Karena kalau kita berbicara tentang Yesus, seringkali kalau kita nggak berhati-hati, kita tuh hanya berbicara tentang kuasa Yesus, kita bicara otoritas Yesus, kita berbicara hal-hal yang supernatural tentang Yesus, dan itu indah. Tapi kita juga sering lupa bahwa di balik itu semua ada sesuatu karakteristik dan hati Yesus yang mendorong dia melakukan itu semua. Dan seringkali kalau kita nggak berhati-hati sebagai murid Kristus, kita terlalu memfokuskan kepada hal-hal yang wah, dan kita melupakan hati Mesias kita.
Sedangkan yang paling penting lebih dari segalanya adalah kita mengerti hati Yesus. Karena kalau kita memiliki hati Yesus, kita bisa menjadi murid Yesus. Nah, karena Injil kan berkata kepada kita bahwa kehidupan kekristenan itu bukan hanya berbicara tentang perbuatan kita, tapi apa yang ada dalam hati kita. Dan itu sih yang membuat akhirnya saya tertarik sekali untuk mempelajari kitab Injil, khususnya Markus. Kenapa? Karena Markus yang paling pendek ya. Karena kan kalau kita khotbah ekspositori, kalau kita mau khotbah kayak Matius kan 28 pasal, panjang ya. Markus 16 pasal ya, setahun selesai lah mungkin lah. Ya, jadi mengenal Yesus, tetapi bukan hanya mengenal sisi-sisi tertentu saja atau hal-hal tertentu saja yang dilakukan oleh Yesus, tetapi mengenal keseluruhannya jadinya ya. Betul-betul keutuhan daripada siapa Yesus. Kita mengenal kehidupannya, kita mengenal personalitinya, kita mengenal pekerjaannya, apa yang dia lakukan. Kita juga mengenal bagaimana puasanya dan lain sebagainya. Wow, ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi seringkali kita hanya emphasize terhadap satu hal aja gitu ya dari Yesus. Nah, memang senang sih kalau misalnya bisa emphasize hanya satu hal aja karena kita pikir karena kita pikir kan sekarang nih mau ngomongin mujizat. Misal kita hanya emphasize dengan mujizat, wah enak ya, hidup penuh dengan mujizat. Nah, kita lupa bahwa waktu Yesus juga berbicara tentang pribadinya, apa itu mengikuti Dia. Waduh, pikul salib. Waduh, salah diri. Nah, betul. Kita pelajari Injil secara keseluruhan, kita bisa melihat siapa Dia secara keseluruhan, dan kemudian kita juga mengerti apa maksudnya untuk kita menjadi murid Kristus. Baik, thank you penjelasannya. Sekarang kita masuk ke dalam cerita mujizat tersebut ya, cerita mujizat. Kenapa menurut Anda cerita mujizat itu unik? Keunikan apa sebetulnya yang Anda lihat, yang kamu lihat dari cerita-cerita mujizat? Ya boleh aja lah dari kitab Markus juga nggak apa-apa, karena kan lagi khotbah dari kitab Markus. Ada keunikan nggak dari cerita-cerita mujizat di kitab Markus? Ada, tentu banyak sekali keunikannya. Cuman beberapa hal yang mungkin akan membantu banyak pendeta-pendeta, khususnya bagi pendeta-pendeta yang besar di golongan seperti saya ya. Seringkali kita itu mendefinisikan mujizat dengan terlalu mudah. Maksud saya adalah begini, kita menganggap segala sesuatu yang menakjubkan itu sebagai mujizat. Tapi kalau kita perhatikan dalam kehidupan Yesus dan kita perhatikan apa yang Dia lakukan, definisi mujizat itu mungkin skopnya lebih kecil daripada yang kita kira. Kalau kita misalnya, kalau saya besar di gereja di mana saya besar, kita berkata bahwa segala sesuatu yang wow itu mujizat, kayak waduh diterima pacar, wah mujizat, harusnya ditolak tapi diterima, itu mujizat kayak gitu kan. Atau mungkin dapat pekerjaan baru yang gajinya lebih tinggi, wah mujizat, harusnya nggak diterima tapi diterima. Nah, kalau kita perhatikan definisi mujizat yang Yesus lakukan, sepertinya definisi mujizat itu jauh lebih kecil lagi. Karena mujizat itu didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan pengetahuan manusia dan terjadi secara supranatural. Nah, mungkin di sini kosakatanya sedikit berbeda ya. Jadi mujizat itu berbeda dengan pemeliharaan Tuhan, atau yang bahasa Inggrisnya providence. Nah, mungkin bagi banyak dari kita nggak bisa membedakan ini. Kita nggak punya kosakata untuk providence. Sedangkan providence itu adalah tangan Tuhan itu sembunyi yang bekerja di belakang layar, yang menjadikan segala sesuatu itu indah sesuai dengan rencana Dia. Nah, itu seringkali kita definisikan sebagai mujizat. Tapi kalau kita lihat mujizat Yesus, yang unik adalah mujizat Yesus itu selalu tidak bisa dijelaskan dengan akal budi dan pengetahuan. Contoh, orang buta yang tidak punya bola mata tiba-tiba melihat. Orang mati dibangkitkan secara supranatural. Nah, itulah definisi mujizat. Jadi di situ mujizat di sini menunjukkan secara unik bahwa Yesus itu berbeda dengan semua orang-orang, semua guru-guru, semua bahkan nabi-nabi yang datang sebelumnya. Ada sesuatu tentang mujizat Yesus yang menunjukkan bahwa Dia ini berbeda dengan yang lain. Itu yang membuat mujizat itu sangat unik. Jadi memang seringkali kita di dalam konteks modern ini kita terlalu luas ya memakai kata mujizat itu ya. Jadi ini mujizat, itu mujizat. Tetapi sebetulnya definisinya itu jauh lebih sempit begitu ya. Tadi terima kasih sekali udah kasih definisi bahwa ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan dengan nalar manusia, kita nggak bisa jelaskan kejadian tersebut. Tetapi dilakukan oleh Yesus. Dan tentunya di dalam cerita di Injil Markus sendiri, kalau kita lihat, berarti itu selektif sekali. Nggak bisa semuanya mungkin kita katakan mujizat ya, tetapi memang ada contoh-contoh tertentu ya.
yang ada yang jelas itu adalah mujizat dari Tuhan Yesus. Nah, tentunya ketika kita mau mengerti mujizat itu pertama-tama, dan kemudian kita mau mengkhotbahkannya nanti, kita harus tahu tentunya apa maksudnya kan cerita-cerita mujizat yang ada di dalam Alkitab tersebut. Nah, kira-kira kalau misalnya dari Injil Markus sendiri, apa tuh tujuannya tuh dari cerita mujizat tersebut? Tujuan Markus ya. Jadi kalau tujuan Markus ini ada beberapa hal ya menurut saya. Yang pasti tentunya tujuan mujizat Yesus itu adalah untuk menunjukkan bahwa dia itu Mesias. Dan ini menarik. Karena kan kita Markus itu ada 16 pasal. Dan kalau kita perhatikan, mujizat-mujizat itu terjadi di 10 pasal pertama. Dan di 10 pasal pertama itu sebetulnya ada satu pertanyaan yang terus dipertanyakan oleh para murid, dipertanyakan oleh orang-orang yang mengikuti Yesus, itu adalah ini. Dan ini pertanyaan yang Markus lontarkan. Siapa Yesus? Itu untuk 10 pasal pertama. Jadi 10 pasal pertama itu membahas kira-kira 3 tahun pelayanan Yesus. Dan itu pertanyaan siapa Yesus itu terus ditanyakan. Dan akhirnya dijawab oleh Petrus tentunya di pasal 8, bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, dan kalau kita perhatikan mujizat semua itu dituliskan untuk menunjukkan identitas Yesus. Jadi dengan kata lain, Yesus tuh nggak pernah melakukan mujizat karena iseng. Istilahnya dia, wah karena aku nggak ada kerjaan, ada orang sakit sini aku sembuhin. Nggak pernah. Mujizat dia selalu berhubungan dengan menunjukkan siapa dia sebagai Mesias. Dan ini menarik. Jadi kalau kita perhatikan ceritanya di Markus, setiap kali Yesus kemudian mulai menjadi terlalu terkenal dan mulai orang banyak terus datang mencari dia untuk kesembuhan, apa yang Yesus lakukan? Kalau kita pendeta, wah ini kesempatan ini. Wah, kita bikin KKR 7 hari 7 malam, kesembuhan, ya kan? Terus biar follower makin banyak, biar jemaat banyak, perpuluhan makin naik, kan gitu kan? Supaya kita dapat momentum. Tapi Yesus beda. Tiap kali dia mulai jadi terlalu terkenal, apa yang Yesus lakukan? Dia pergi. Dia pergi ke kota lain, dia pergi ke desa lain, dia pergi ke tempat lain di mana Injil belum diberitakan. Kenapa? Karena tujuan Yesus datang ke bumi yang terutama adalah untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dengan kedatangan Yesus. Dialah yang membawa kerajaan Allah. Dialah Raja, dialah Mesias. Sesuai dengan Markus pasal pertama ya, tentunya ya. Di Markus pasal yang pertama kan jelas itu ditulis bahwa Yesus itu datang untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk juga membawa orang-orang untuk mengerti dia dan mengalami mujizat-mujizat sebetulnya yang ada di dalam kerajaan Allah itu. Ya. Nah, jadinya kalau kita udah lihat dari Markus pasal 1 pattern-nya sudah dibentuk, kita akan lihat bahwa pola ini akan terus berlanjut. Karena itu Yesus tujuan utama dia membawa kerajaan Allah dan mujizat itu menunjukkan bahwa dialah Mesias utusan Allah. Nah, jadi kita nggak bisa memisahkan kedua ini, memisahkan pemberitaan Injil dan mujizat. Seringkali yang terjadi adalah kalau kita lupa dengan fokus ini, kita terlalu berfokus kepada mujizat, kita lupa bahwa tujuan mujizat adalah menunjukkan keindahan Kristus dalam kabar baik ini. Nah, itu yang akan terus terjadi. Dan itu yang tujuan pertama ya. Jadi tujuan utama Markus itu menunjukkan mujizat benar-benar untuk menunjukkan bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah yang. Tapi tujuan kedua itu juga menurut saya ada untuk menunjukkan hati Yesus. Nah, ada sebuah kata yang hanya digunakan untuk menggambarkan Yesus di Injil-Injil, khususnya di Markus, yaitu adalah sebuah kata compassion kalau bahasa Inggrisnya, dan bahasa Indonesianya belas kasihan. Tapi kalau kita perhatikan di bahasa aslinya, ini ada sebuah bahasa yang digunakan hanya untuk menggambarkan Yesus. Jadi ini bukan hanya belas kasihan biasa, tapi ini adalah benar-benar belas kasihan berasal dari dalam hati Yesus, dari dalam pribadi Yesus, sehingga sewaktu dia melihat sesuatu yang terjadi di depannya, dia tuh nggak bisa diam saja. Dan hampir setiap kali dia melakukan mujizat, kata itu akan mengikutinya, kata compassion. Jadi dia tuh digerakkan, dan ini menunjukkan kepada pembaca Markus bahwa hati Yesus itu seperti apa. Dia itu Mesias yang datang dengan penuh belas kasihan bagi umatnya yang menderita. Nah, ini sudah membentuk gambar Mesias yang berbeda dengan gambaran Mesias yang orang Israel miliki. Karena orang jadi menarik sekali karena maksudnya gambaran Mesias ini bukan hanya sekedar Mesias yang menyelamatkan saya, bukan hanya sekedar datang untuk kebaikan saya pribadi, tetapi ini betul-betul untuk memberitahukan kepada banyak orang
bahwa dialah sebetulnya juru selamat, dialah sebetulnya yang memang betul-betul harus dipercaya, begitu ya, dibandingkan dengan benefitnya buat saya apa, begitu loh. Jadi memang ini menarik sekali kalau misalnya kita lihat dari Markus ini. Nah, memang sekali lagi pertanyaannya adalah, ya kita kepengen tahu gitu ya, kita harus tahu ya tujuan ini apa ya sebelum kita mengkhotbahkan, betul nggak? Betul sekali. Jadi kalau kita nggak tahu tujuannya, jadi kita akan ambil ayat-ayat tertentu atau bagian-bagian tertentu dan kemudian kita hanya mengartikannya dalam skop kecil itu dan kita melupakan skop besarnya itu apa. Betul. Dan kalau itu yang terjadi berarti kita sudah lagi tidak setia kepada teks. Dan tentunya satu contoh lagi ya mungkin ya. Ya, silakan. Yang contoh kenapa Yesus menunjukkan dirinya sebagai Mesias seperti ini. Kenapa? Karena cara orang Israel berpikir tentang Mesias berbeda dengan yang Yesus tunjukkan. Karena orang Israel tahu kita zaman itu mereka menunggu seorang Mesias sebagai raja militer yang akan membebaskan mereka dari pemerintahan Roma. Tapi Yesus datang untuk justru berbeda, untuk memulihkan hubungan Tuhan dengan manusia, untuk memulihkan kerusakan yang sudah terjadi karena dosa. Dan karena itu Yesus penuh belas kasihan dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan setan, orang-orang yang ditindas. Itulah hati Mesias. Ini berbeda sekali dengan apa yang orang Israel harapkan di zaman itu. Iya, dan juga tentunya di zaman kita modern juga ada orang-orang tertentu yang hanya mengharapkan Yesus untuk melakukan A, B, dan C bagi dia gitu ya, tanpa sadar sebetulnya bahwa tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia itu adalah untuk mengabarkan kabar baik, untuk membuat orang-orang masuk ke dalam kerajaan Allah, apalagi kalau kita lihat di dalam konteks Markus. Tetapi tentunya tujuan ini berbeda ya di dalam setiap Injil, betul nggak? Di dalam Injil Markus berbeda, di dalam Injil-Injil lain juga berbeda. Bisa dibilang berbeda, tapi bisa dibilang banyak kemiripannya. Jadi walaupun karena kita lihat ya, kalau Markus ditulis kepada siapa, konteksnya bagaimana, tentu berbeda. Cara penyampaian berbeda. Tetapi intisarinya, 4 Injil itu ada kemiripan. Jadi kayak contoh saya ambil perbedaan dengan Yohanes ya. Yohanes itu jelas sekali. Kalau Yohanes di Yohanes 20 dia sudah tulis. Injil ini dituliskan supaya orang tahu bahwa Yesuslah anak Allah yang hidup dan mereka boleh percaya mendapatkan hidupan yang kekal. Itu kan. Jadi, dan kemudian Yohanes itu secara spesifik memilih 7 tanda, 7 mujizat yang dia sebut tanda yang menunjukkan identitas Yesus sebagai anak Allah. Nah, jadi ada fokusnya yang mirip bahwa menunjukkan kemuliaan Yesus, keilahian Yesus, tetapi caranya berbeda dan skopnya berbeda. Kalau skopnya Markus itu lebih ingin menunjukkan Yesus Mesias seperti apa dan apa artinya untuk mengikuti Yesus. Jadi di dalam konteks Markus ada elemen of discipleship yang lumayan sangat menonjol, lebih daripada Injil-Injil yang lain. Jadi ada kemiripan, tapi juga ada perbedaan. Dan ini membuat kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini membuat justru semakin indah, memberikan warna yang berbeda tentang Yesus. Dan artinya seperti dia. Luar biasa. Jadi mungkin kalau misalnya para pendeta ingin mengkhotbahkan satu cerita mujizat yang mungkin ada referensi dari Injil-Injil lain, ada bagusnya juga ya dibaca semua Injil itu untuk melihat sebetulnya bagaimana tujuan tiap Injil yang berbeda-beda, tetapi sebetulnya tetap satu untuk menunjukkan Yesus itu adalah juru selamat yang datang ke dalam dunia. Wah, berarti ini penting sekali untuk para pastor untuk tahu, karena apa? Karena banyak dari kita itu kepinginnya adalah berkhotbah sesuai dengan yang kita mau, tetapi bukan sesuai dengan yang Alkitab mau ya. Jadi mungkin itu langkah-langkah yang paling sederhana kelihatannya ya untuk melihat cerita-cerita mujizat ini ya. Baik, dan kita akan sekarang masuk ke dalam langkah-langkah tersebut. Tentunya karena Yosia sudah khotbah dari banyak sekali cerita-cerita mujizat nih kelihatannya ada di kitab Markus maupun juga di dalam Injil-Injil lain. Ada tips nggak? Ada kira-kira tips apa yang bisa diberikan pastor untuk berkhotbah dari cerita-cerita mujizat ini? Langkah-langkahnya apa untuk membantu pastor, terutama ya menurut saya untuk setia kepada teks itu ya, karena itulah dia tujuan daripada cerita-cerita mujizat diberikan kepada kita. Tetapi juga di lain pihak bisa aplikatif juga ke dalam konteks modern sekarang ini. Kira-kira ada langkah-langkah, ada tips gitu? Boleh. Ada beberapa sih yang kepikiran. Silakan. Mungkin saya akan pakai khotbah saya sebagai contoh ya.
Bukan karena saya narsistik, tapi karena itu yang saya khotbahkan, saya pelajari. Jadi itu boleh mungkin menjadi sampel buat contohnya ya. Silakan. Jadi yang harus kita perhatikan yang pertama itu seperti tadi kita discuss ya, Ko ya. Kita harus tahu pertama gambar besar bukunya dulu terlebih dahulu. Apa sih tujuan Markus untuk menulis kitab Markus? Karena kalau kita nggak tahu gambar besarnya, tujuan besarnya terlebih dahulu, waktu kita menginterpretasi gambar kecilnya, skop kecilnya kita akan kehilangan arah. Karena kan seperti kita tahu ya, kalau kita menulis sebuah buku atau kita menulis sebuah surat, itu kita tahu tujuannya apa. Dan kita nggak bisa menginterpretasikan satu atau dua kalimat di surat yang kita tulis dan mengabaikan kenapa kita menulis surat itu pada mulanya. Seperti itu contohnya. Jadi kita harus tahu gambar besarnya. Jadi kalau kita nggak tahu gambar besarnya, kita akan kesulitan atau kita akan salah menginterpretasikan gambar kecil. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, tentu ini mungkin sudah para pendeta sudah sering dengar ya, tapi sering melupakan bahwa dalam menginterpretasi Alkitab itu konteks is king, ya kan? Apa yang harus diperhatikan? Konteks nomor 1, nomor 2 konteks, nomor 3 konteks lagi. Kenapa? Konteks juga. Karena kalau kita lupa, kalau kita sudah mengabaikan konteks itu udah pasti salah langsung salah. Jadi kita harus perhatikan konteksnya. Nah, saya akan beri contoh dari beberapa khotbah yang saya ambil yang mujizat ya dari Markus 6 aja. Nah ini mujizat yang mungkin yang semua orang sudah tahu, yaitu ada 2 mujizat yang terjadi back to back, yaitu memberi makan orang banyak dengan 5 roti 2 ikan dan Yesus berjalan di atas air. Nah ini ada 2 mujizat nih yang 2 terjadi. Nah kalau kita nggak perhatikan konteksnya dan kita nggak perhatikan gambar besarnya, kita akan melihat mujizat 5 roti dan 2 ikan ini sebagai wow, Tuhan itu akan selalu menyediakan lebih dari yang kita butuhkan. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita butuh apa? Kita butuh $10.000 untuk bisnis kita. Jangan khawatir. Tuhan bisa memberikan 12 bakul lebih. Jadi 10 kali 12. Tuhan memberikan $120.000. Seperti itu. Nah, kalau kita hati-hati, itu cara kita menginterpretasikannya. Tapi kalau kita lihat konteksnya, kita lihat konteks kecilnya dulu ya. Kenapa para murid itu bisa berada di lokasi di mana ada begitu banyak orang yang mendengarkan Yesus dan kelaparan? Kalau kita lihat di Markus 6, ternyata permulaannya itu adalah Yesus itu sedang membawa para murid untuk beristirahat. Nah, ini menarik. Jadi mereka tuh pergi ke tempat yang tersembunyi, terpencil untuk beristirahat. Tetapi kemudian orang banyak mendengar dan tahu, dan begitu mereka tiba di tempat itu sudah ada banyak orang menunggu Yesus. Dan akhirnya Yesus khotbah sampai malam dan orang kelaparan. Dan kemudian Yesus berkata kepada murid, kamu beri mereka makan. Ini aneh. Kenapa orang pergi ke tempat itu buat istirahat, sekarang para murid malah diminta untuk memberi makan 5.000 pria, kemungkinan 15 sampai 20.000 orang total. Dan para murid mungkin loh, bukannya kita ke sini buat istirahat, sekarang disuruh melakukan hal yang tidak mungkin. Gimana caranya? Jadi kalau kita mengerti itu dan kemudian tahulah ceritanya ya, Yesus berkata, apa yang kamu miliki, 5 roti 2 ikan, Yesus memberkati dan kemudian diberikan kepada semua orang dan secara mujizat 12 bakul tersisa. Apa hubungannya? Ini penting. Karena yang Yesus sedang mau menunjukkan kepada para murid adalah dia memberikan para murid istirahat yang sesungguhnya. Apa itu? Bahwa istirahat dalam hati mereka. Yang mereka butuhkan adalah untuk tahu siapa Yesus. Karena itu istirahat yang utama yang hati mereka butuhkan. Lebih dari istirahat fisik, yang mereka butuhkan adalah untuk hati mereka tenang dan tahu bahwa memiliki Yesus lebih dari cukup. Yesuslah satu-satunya yang mereka butuhkan. Nah, ini pelajarannya. Tetapi yang menarik, kemudian ya setelah itu kan kemudian Yesus berkata kepada murid pergi naik perahu ke Betsaida dan kemudian badai datang, tapi Yesus berdoa di atas gunung dan Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan kemudian waktu Yesus datang dan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut, dan badai berhenti. Nah, tapi yang menarik, kalau kita hanya melihat itu, kita lihat kalau ada Yesus, badai semua akan berhenti. Benar, tidak salah. Yesus sanggup menghentikan semua badai, melakukan mujizat dalam kehidupan kita, menghentikan semua badai. Benar, tidak salah. Tapi kalau kita lihat konteksnya, ayat 52 berkata, kenapa ini semua terjadi? Sebab hati
para murid masih belum mengerti. Kenapa? Karena hati mereka masih degil atau masih keras. Jadi mujizat Yesus datang berjalan di atas air ini menunjukkan bahwa mereka, para murid ini masih belum mempelajari apa yang Yesus ingin mereka pelajari dari 5 roti 2 ikan. Bahwa Yesus lebih dari cukup. Dan sekarang Yesus menunjukkan kemuliaannya. Yesus menggunakan kata ini aku, yang berasal dari kata Yunani ego emi. Dan ini berbicara tentang siapa Yesus di Keluaran. Ini adalah bahasa yang Yesus pakai waktu Tuhan pakai, Yahweh pakai waktu dia menyatakan dirinya sebagai Yahweh. Aku adalah aku. Dan Yesus membangunkan para murid untuk mengingatkan bahwa dia bisa berjalan di atas air dan hanya Allah yang bisa berjalan di atas air, dan dia mengatakan kata-kata yang hanya Allah pakai. Aku adalah aku, ego emi. Dan disitulah sekali lagi Yesus menunjukkan kepada para murid, ini loh siapa aku. Akulah Allah pencipta alam semesta. Akulah Yahweh yang menjadi manusia. Wow. Nah, dari situ, kalau udah melihat itu, jadi sekarang kita bisa lihat konteksnya. Oh, ternyata tujuannya ini adalah untuk membuka para murid untuk melihat kemuliaan Yesus. Nah, berbeda ya. Waktu kita sekarang melihat mujizat-mujizat ini berbeda sekali dengan cara kita kalau kita nggak mengerti konteksnya, mengerti gambar besarnya, dan mengerti apa yang terjadi di saat itu. Nah, memang unik sekali ya kalau kita lihat bahwa seperti ayat 52 tadi. 52 itu adalah bagian kan memang dari Markus pasal yang ke-6. Apakah setiap cerita mujizat itu ada tujuannya yang tercakup ada di dalam perikop-perikop yang kita baca? Apakah selalu begitu atau kita harus betul-betul mengertikannya di dalam konteks lebih besarnya lagi gitu loh? Menurut saya ada hint. Hampir setiap mujizat itu ada hint-nya. Nah, mungkin nggak sejelas Markus 6:52. 6:52 kan jelas sekali. Ya. Betul. Kalau kita lihat mujizat itu, kita akan menemukan hint-nya. Hint-nya yang tidak akan berbeda dengan tujuan besarnya Markus. Berarti salah satu PR-nya daripada para pastor ketika melihat atau ingin berkhotbah dari cerita mujizat tertentu ialah untuk melihat teks dan untuk mempelajari teks betul-betul secara rinci untuk melihat mungkin di mana clue-nya ya, di mana tanda-tandanya yang ada di dalam perikop tersebut. Wow, luar biasa, luar biasa. Ada tips-tips lain atau mau ngomong lagi dari cerita Markus 6, silakan. Tips yang ketiga adalah kalau kita udah ngerti teks ini ya, udah ngerti arti teksnya, ini PR kita nih, ini PR kita sebagai pendeta itu adalah itu benar-benar mempelajari teks, merenungkan teks, mempelajari bahasa asli teks, kemudian bagaimana teks ini koneksi dengan gambar besar di Markus, kemudian gimana ini koneksi juga dengan seluruh canon the whole Bible, itu kan PR kita. Nah, tapi kemudian tentunya sewaktu kita berkhotbah berbeda, yaitu kita harus tahu kalau kita sudah mengerti ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana teks ini kemudian menjawab kebutuhan jemaat. Nah, ini penting karena kalau enggak teks kita hanya khotbah kita akan menjadi teoritis. Betul. Dan nggak menjadi praktikal kepada jemaat. Jadi jemaat kita akan tanya tentunya so what begitu ya buat saya ya. Nah, bagaimana? Jadi waktu kita sudah mempelajari teks, kita kemudian baru bisa bertanya bagaimana aku bisa mengaplikasikan ini kepada jemaatku. Nah, di situ mulai kita berpikir, oh ya, ada jemaatku yang lagi struggle dengan bisnisnya. Oh ya, ada jemaatku yang lagi struggle dengan kesehatan. Bagaimana aku mengkhotbahkan teks ini? Apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan bukanlah jaminan mujizat pasti terjadi. Tapi teks ini berkata bahwa yang mereka butuhkan di tengah bisnis mereka yang sedang diambang kebangkrutan ada untuk melihat kemuliaan Yesus. Itu yang menguatkan mereka. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya sekarang kita mulai mengaplikasikan teks kepada kehidupan jemaat dengan baik. Nah, tapi ya kesalahan utama pendeta seringkali menurut saya, Sofian boleh tambahin juga. Tapi kesalahan pendeta seringkali waktu berkhotbah kita mulai dengan pertanyaan apa yang jemaat butuhkan. Jadi kita sudah berasumsi kita tahu apa yang jemaat butuhkan, kita tahu jawabannya, dan kemudian kita datang ke Alkitab mencari support untuk jawaban yang kita sudah miliki untuk jemaat kita. Iya, betul. Jadi kita itu membaca Alkitab dengan sebuah konteks yang kita sudah miliki, begitu ya. Yang mana itu adalah bahaya besar sebetulnya. Karena pada akhirnya kita nggak mengkhotbahkan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan atau yang menjadi konteks daripada Alkitab, tetapi kita membawa masuk konteks kita sendiri. Benar sekali. Dan itu kesalahan utama. Jadi karena kita mengira kita juga tahu apa yang jemaat butuhkan. Nah, kita mengambil asumsi kita tahu apa yang jemaat butuhkan, dan karena itu kita baca Alkitab, kita cari teks yang cocok untuk apa yang jemaat butuhkan.
Sedangkan yang harusnya terjadi adalah kita mempelajari teks, apa yang teks katakan, kemudian apa yang keluar dari teks baru kita hubungkan dengan apa ya jemaat lokal di mana kita mengembalakan. Wow, luar biasa. Jadi dari kemarin khotbah dari Markus pasal yang ke-6 ini, tantangannya adalah untuk tiap orang menerima Tuhan Yesus atau mengetahui bahwa Yesuslah sebetulnya yang memberikan kedamaian, memberikan jawaban daripada semua pergumulan mereka ya. Luar biasa ya. Jadi memang ini bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk benefit kita, tetapi untuk kita lebih percaya lagi, lebih yakin lagi bahwa Yesuslah sebetulnya yang menjadi jawaban daripada semuanya. Wow, luar biasa. Ada tambahan-tambahan lain, ada tips-tips lain. Kelihatannya ini kita harus korek terus nih. Mungkin satu lagi aja ya. Silakan. Saya juga tidak berkata kepada jemaat bahwa berhenti berdoa untuk mujizat. Saya tidak berkata itu. Saya berkata kepada mereka berdoa untuk mujizat. Minta Tuhan melakukan terobosan, kesembuhan. Silakan. Tapi bukan itu yang terutama. Yang terutama yang mereka butuhkan adalah untuk melihat kemuliaan Yesus di dalam badai yang mereka alami. Jadi di satu sisi saya juga nggak mau berkata bahwa kamu nggak bisa. Ini teks ini hanya berkata kamu hanya perlu melihat kemuliaan Yesus. Karena secondary application-nya adalah Yesus sanggup melakukan mujizat. Tetapi bukan primary application-nya. Yang terutama adalah lebih dari mujizat yang mereka butuhkan adalah minta Tuhan membuka mata mereka untuk melihat kemuliaan Yesus di dalam badai mereka. Amin, amin. Terima kasih banyak loh Yosua. Ini buat penjelasannya dan saya yakin ini akan membantu. Tentunya para pastor akan menemukan mungkin keunikan-keunikan dari cerita-cerita mujizat tertentu yang ada di dalam Alkitab dan kepingin tahu bagaimana kalau saya harus mengkhotbahkan yang ini, atau bagaimana saya harus menghandle yang ini, atau bagaimana saya harus menarik aplikasi yang itu. Tentunya jangan lupa untuk taruh komentar kalian di bawah video ini supaya kita bisa berinteraksi, dan interaksi ini penting tentunya untuk kita juga bisa melihat pergumulan-pergumulan apa yang dialami oleh para pastor. Yosua, terima kasih banyak ya buat waktunya. Ini betul-betul sangat berguna sekali dan saya yakin sangat berguna untuk setiap pastor. Boleh saya minta untuk berdoa di akhir pembicaraan kita supaya para pastor boleh lebih setia lagi berkhotbah, apakah itu dari cerita mujizat atau cerita-cerita yang lain, lebih setia kepada firman Tuhan, lebih setia juga kepada aplikasi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan firman Tuhan. Thank you ya. Boleh? Kita berdoa sama-sama ya. Bapak, kami berterima kasih buat kesempatan kami boleh mendengar dan kami boleh berdiskusi bersama-sama. Kami percaya Tuhan bagi setiap kami yang mendengar, apapun Tuhan Kau percayakan kepada kami, mungkin kami adalah pastor, mungkin kami adalah pengkhotbah, atau mungkin kami adalah pekerja di dalam gereja yang biasa. Kami berdoa Roh Kudus, biarlah Engkau terus yang mengaplikasikan apa yang kami dengar ini dalam kehidupan kami. Dan khususnya aku mau berdoa Tuhan buat semua dari kami yang mendengar ini yang memiliki tanggung jawab untuk membagikan firman-Mu Tuhan. Aku berdoa biarlah harapan kami dan kekuatan kami dalam membagikan firman bukanlah pada pengetahuan kami, bukanlah pada apa yang kami kira kami tahu jemaat butuhkan, tapi biarlah harapan kami satu. Kami mau berharap kepada firman-Mu yang hidup. Karena kalau kami mengerti firman-Mu yang hidup, kami benar-benar bisa melihat keindahan pribadi-Mu dalam firman-Mu yang hidup. Itulah yang menjadi jawaban bagi kami dan menjadi jawaban bagi jemaat-jemaat yang mendengarkan khotbah kami, Tuhan. Karena itu aku berdoa, biarlah hati kami, Tuhan, yang seringkali berasumsi bahwa kami tahu, Kau ampuni, Tuhan. Dan Kau bawa hati kami, Tuhan, untuk melihat dan mempelajari kembali, Tuhan, apa yang Kau katakan dalam firman-Mu. Sehingga sewaktu kami mengkhotbahkan apapun yang kami khotbahkan, kami bukan mengkhotbahkan hikmat manusia, kami bukan mengkhotbahkan apa yang kami tahu, kami mengkhotbahkan firman-Mu yang hidup, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk tetap setia, tetap berpegang teguh pada firman-Mu. Dan itulah yang jemaat membutuhkan, dan itulah yang kami butuhkan, Tuhan. Dan sekali lagi kami minta, Tuhan, kami untuk goda-godaan, Tuhan, yang berkata bahwa kami harus lebih relevan, kami harus lebih jago berkomunikasi, kami harus lebih kreatif untuk supaya jemaat-Mu bisa tertarik kepada khotbah. Ampuni kami, Tuhan. Ingatkan kami bahwa kami sebagai pengkhotbah, tugas utama kami adalah untuk setia kepada firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang sanggup mengubah hati manusia. Karena itu berikan kami hati, Tuhan, yang berpegang teguh terus pada perkataan-Mu. Dan biarlah perkataan-Mu mengubah hidup kami terlebih dahulu. Dan kemudian mengubah semua jemaat yang mendengar khotbah-khotbah kami. Dan kami minta doa ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.